Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang penerapan fungsi kuadrat. Langsung saja ke contoh 1. Seorang pemain sepak bola menendang bola dengan kecepatan awal 20 meter per detik. Tinggi H meter dengan rumus fungsi HT sama dengan 20T min 5T kuadrat. Tentukan A, tinggi maksimum yang dicapai oleh bola. Ya, kemudian pertanyaan B, waktu yang dibutuhkan bola tersebut untuk mencapai permukaan tanah. Nah, ini kita tulis dulu untuk rumus fungsi yaitu HT sama dengan 20T min 5T kuadrat. Ingat ya, kalau seorang menendang bola maka lintasannya itu berbentuk parabola terbuka ke atas. Ini lintasannya. Ya, berarti yang A ditanyakan tinggi maksimum, berarti HT-nya ini maksimum, tingginya maksimum, maka kita bisa menggunakan rumus ya. Ini kan A-nya sama dengan A itu, ini variabelnya T, berarti A-nya adalah koefisien dari T kuadrat yaitu negatif 5, kemudian B-nya itu koefisien dari T berarti 20 dan nilai C-nya sama dengan 0. Nah, untuk menentukan tinggi maksimum maka kita hitung dulu yaitu persamaan sumbu simetrinya ya. Sumbu simetri yaitu X sama dengan negatif B per 2A, jadi sama dengan negatif 20 per 2 kali negatif 5 sama dengan negatif 20 per negatif 10 sama dengan 2. Nah, berarti nanti gambarannya itu seperti ini ya. Nah, ini setelah 2 detik itu berarti ini X-nya ini kan variabelnya bukan X tapi T ya, maaf, ini T sama dengan variabelnya T, berarti ini T maksimum, tinggi maksimum itu mencapai 2 detik. Setelah 2 detik maka bola itu mencapai tinggi maksimum. Berarti ini 2, di sini tinggi maksimumnya berapa? Nah, maka kita menghitung tinggi maksimum itu setelah bola setelah waktunya menempuh 2 detik. Berarti H2 berarti pada rumus fungsi ini T-nya diganti dengan 2, berarti 20 kali 2 min 5 kali 2 kuadrat, berarti sama dengan 20 kali 2 40 min 2 kali 2 4 kali 5 20, berarti sama dengan 40 dikurangi 20 hasilnya 20, berarti jadi tinggi maksimumnya adalah 20 meter. Berarti di sini 20 meter ya. Nah, kalau sudah bagian B, waktu yang dibutuhkan bola tersebut untuk mencapai permukaan tanah. Ini misalkan permukaan tanahnya ini mulai dari sini sampai dia menuju ke permukaan tanah. Berarti ini T-nya H-nya berarti tingginya 0 ya. Berarti H-nya itu 0. Berarti menggunakan rumus HT sama dengan rumus fungsinya adalah 20T min 5T kuadrat. Nah, hanya 0, H setelah T detiknya itu 0. Nah,
ketinggiannya di sini di permukaan tanah berarti 0 sama dengan, nah kemudian ini kita faktorkan ya, FPB dari 20 dengan 5 adalah 5, kemudian T dengan T kuadrat T berarti 5T kali 4 berarti 5T kali 4 20T, ini pakai sifat distributif ya, min T gitu. 5T kali 4 20T, 5T kali negatif T negatif 5T kuadrat ya. Nah setelah itu ini kita selesaikan, berarti 5T sama dengan 0, berarti T sama dengan 0 dibagi 5 sama 0, atau 4 min T sama dengan 0, berarti negatif T sama dengan, ini pindah berarti negatif 4, maka T sama dengan negatif 4 dibagi, ini berarti kan negatif 1 per negatif 1 sama dengan 4. Nah ini untuk T0 ya, maka tingginya 0. Nah setelah itu bola itu naik sampai titik maksimum, dia turun lagi sampai kembali ke permukaan tanah, itu setelah 4 detik ya. Jadi waktu yang dibutuhkan bola tersebut untuk mencapai permukaan tanah adalah 4 detik ya. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 4 detik. Waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke permukaan tanah gitu ya. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Sebuah peluru ditembakkan ke atas, tinggi H meter peluru setelah bergerak selama T detik dinyatakan dengan rumus fungsi HT sama dengan 30T min 5T kuadrat. A. Sketsalah grafik fungsi tersebut. Nah, untuk mensketsa grafik fungsi, kita sudah belajar tentang membuat grafik fungsi dengan menggunakan sifat-sifatnya ya. Kita tulis dulu rumus fungsinya, yaitu HT sama dengan 30T min 5T kuadrat. Nah, kemudian untuk menggambar sketsa grafik itu yang pertama kita butuhkan titik potong dengan sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti HT-nya itu 0, HT kan sama dengan Y ya. Kemudian 30T min 5T kuadrat. 0 sama dengan, ini kita faktorkan saja, berarti 5T yang keluar kali berapa ini? 6 min T kuadrat. Sehingga 5T sama dengan 0, berarti T sama dengan 0 per 5 hasilnya 0. Atau ini persamaan kuadrat ya. Atau 6 min T, oh ini bukan kuadrat, maaf. Ini bukan kuadrat. Maaf ya, ini 5T kali 6 kan 30T. 5T kali negatif T hasilnya 5 negatif 5T kuadrat. Berarti faktornya adalah 5T kali 6 min T ya. Berarti 6 min T sama dengan 0. Berarti 6 sama dengan ini pindah T, berarti T-nya sama dengan 6. Jadi titik potongnya terhadap sumbu X itu adalah 0,0 dan T-nya 6, berarti 6,0 ya. Nah, kalau sudah, kita tentukan titik potongnya terhadap sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, berarti nilai X-nya sama dengan 0. Pada ini berarti HT sama dengan 30T min 5T kuadrat. HT-nya itu sama dengan nilai Y
kemudian 30 kali X-nya T-nya itu diganti 0 ya, min 5 kali 0 kuadrat. Berarti di sini nanti T-nya kan menggunakan sumbu X ya, HT-nya menggunakan sumbu Y. Berarti Y sama dengan 0 min 0 sama dengan 0. Jadi titik potongnya terhadap sumbu Y adalah 0,0. Begitu. Kemudian berikutnya yang kita perlukan adalah sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya ya. Nah, sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. Dalam hal ini X-nya itu diganti T ya. Berarti negatif. Nah, ini berapa nilai B-nya? Pada ini berarti nilai A-nya itu adalah koefisien dari T kuadrat, berarti negatif 5. Nilai B-nya adalah koefisien dari T yaitu 30. Ya. Nah, sehingga sedangkan nilai C-nya sama dengan 0, berarti negatif 30 per 2 kali A-nya negatif 5. Berarti sama dengan negatif 30 per negatif 10 sama dengan 3. Berarti sumbu simetrinya T sama dengan 3. Berikutnya, karena ini A-nya negatif, maka nanti grafiknya itu parabola terbuka ke bawah. Berarti punyanya adalah nilai maksimum. Ya, nilai maksimum. Berarti nilai maksimum berarti untuk T sama dengan 3 kan? Nah, berarti H3. H3 gantikan ke sini, T-nya diganti 3, berarti 30 kali 3 dikurangi 5 kali 3 kuadrat sama dengan 30 kali 3 90 min 3 kuadrat itu 9 kali 5 45. 90 kurangi 45 45 meter. Ini nilai maksimumnya atau tinggi maksimumnya. Nah, ini berarti koordinat titik baliknya. Koordinat titik balik maksimum. Ya, berarti koordinatnya itu T-nya 3, Y yaitu 45. 3,45. Ini kita gambarkan sketsanya. Ya. Selang waktunya tadi ya 0,0 dan 6,0. 1 2 3 4 5 6. Nah, untuk sumbu X-nya ini untuk waktu atau T, kemudian sumbu Y-nya untuk HT ya. Nah, selang waktunya ini 0, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik. Kemudian untuk sumbu HT-nya ini tadi kan titik tertinggi adalah 45.
maka kita gunakan ini setiap satu satuan untuk 10, berarti 10, 20, 30, 40, 50, begitu ya, biar tidak terlalu panjang. Terus titik potongnya terhadap sumbu X adalah 0,0 dan 6,0, berarti ini 0,0, ini 6,0. Kemudian titik potongnya terhadap sumbu Y adalah 0,0, berarti ini juga di sini titik potongnya terhadap sumbu Y. Kemudian koordinat titik maksimum persamaan sumbu simetrinya yaitu X sama dengan 3, dalam hal ini adalah T. T sama dengan 3. Ini persamaan sumbu simetrinya. Ya, ini persamaan sumbu simetrinya adalah T sama dengan 3. Kemudian koordinat titik baliknya adalah 3,45. 45 itu tengah-tengah antara 40 dan 50. Nah, kita cari koordinat titik baliknya yaitu 3,45. Ini 45 ya. Nah, sehingga gambarnya seperti ini. Ini kita hubungkan. Ini, kemudian ini kita hubungkan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ini sketsa grafiknya. Terus ini jawaban A. Sekarang jawaban B. Tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru. B. Tinggi maksimum yang dicapai peluru yaitu, nah ini tentu saja, ini kan tadi 3,45 dalam waktu 3 detik peluru mencapai tinggi maksimum yaitu 45 meter. 45 meter. Kemudian yang C ditanyakan adalah tentukan selang waktu ketika tinggi peluru lebih dari 25 meter. Nah, selang waktu di mana tinggi peluru lebih dari 25 meter. Ya. Nah, sehingga bisa kita tulis begini. HT rumus fungsinya tadi adalah 30T min 5T kuadrat. Nah, tingginya melebihi 25 meter. Nah, sekarang kalau kita ambil HT-nya itu 25 meter. Nah, 25 kan di sini. Nah, maka nanti T-nya berapa gitu ya, waktunya berapa. Berarti HT sama dengan 30T min 5T kuadrat. Nah, ini persamaan kuadrat, kita nolkan ruas kanannya, berarti 5T kuadrat min 30T plus 25 sama dengan 0 ya. Ini pindah ruas, yang ini tidak usah. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah gimana ini? Selanjutnya bagaimana? Nah, ini bisa kita akali begini. Ini kan terlalu besar bilangannya. 5, 30, 25. FEB-nya kan 5. Maka kita semuanya kita bagi 5. Berarti ini 5 bagi 5 itu 1. Berarti T kuadrat min 30 bagi 5, 6. Berarti 6T plus 25 bagi 5 adalah 5 sama dengan 0. Sehingga ini mudah difaktorkan. Berarti ini kan seperti teka-teki ya.
sama dengan 0, ini T, ya kan? Kemudian bilangan yang di sini dengan yang di sini itu jumlahnya negatif 6, hasil kalinya positif 5. Berarti negatif 5, ini negatif 1. Negatif 5 dengan negatif 1 hasil kalinya 5, jumlahnya negatif 6. Sehingga di sini T-5 sama dengan 0, berarti T sama dengan 5. Atau T-1 sama dengan 0, berarti T sama dengan 1. Sehingga di sini ya, ini 25 itu nih. Ternyata kalau 25 itu pas di 1, kemudian ini kalau dilanjutkan terus, ini pas di angka 5. Nah, sedangkan yang ditanyakan itu adalah melebihi 25. Berarti kalau begitu selang waktunya berapa? Ya lebih dari 1 kurang dari 5. Jadi selang waktu yang ditanyakan adalah selang waktu ketika tinggi peluru lebih dari 25 meter, yaitu selang waktu di antara 1 detik dan 5 detik. Ya, begitu. Atau lebih dari 1 kurang dari 5. Berikutnya contoh yang ketiga. Sebuah persegi panjang berukuran panjang X cm dan lebar 5 X cm. LX menyatakan fungsi untuk luas persegi panjang tersebut. A. Buatlah tabel untuk fungsi di atas dengan X lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 5. Kita buatkan tabelnya. Ya. Untuk X mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini rumus fungsinya ini berarti rumus fungsinya itu Lx sama dengan, nah menunjukkan luas berarti kan panjang kali lebar, sama dengan panjangnya adalah X, lebarnya adalah 5 min X. Kalau diurai berarti X kali 5 adalah 5X, X kali negatif X kuadrat. Berarti di sini 5X, kemudian ini negatif X kuadrat, kemudian yang ini adalah LX. Nah, sekarang kalau X-nya 0, berarti ini 0, berarti ini juga 0, berarti ini 0. Ini 5X, 5 kali 1, 5. Ini negatif 1, ini 4. Ini 10, ini negatif 4, 6. Ini 15, ini negatif 9, 6. Di sini 20, ini negatif 16, ini 4. Ini 25, ini negatif 25, di sini 0. Nah, kita perhatikan tabelnya. Mulai dari sini ya, 6, 4, 0, 6, 4, 0. Berarti di sini sudah simetris. Kita ambil lagi sebagai untuk titik baliknya ya. Berarti tengah-tengah antara 2 dan 3 ini kan sama 6, 6 berarti 2,5. Nah, kita ambil 2,5 berarti 5X berarti 5 kali 2,5, yaitu 12,5. Kemudian ini negatif 2,5 itu kan sama dengan 5/2. Kalau dikuadratkan berarti sama dengan 5/2, 25/6.
4. 25/4 itu sama dengan 61/4. Dikurangi hasilnya 61/4. Nah, kalau sudah, buatlah grafik fungsi Lx berdasarkan tabel. Nah, sekarang kita gambar grafiknya berdasarkan tabel ini di sini. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ini 0, negatif 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tambah 1 lagi, 7 dan seterusnya. Ini untuk ini untuk bukan HT tapi LX ya. LX ini untuk X. Titik yang pertama tadi adalah 0,0, berarti ini. Terus 1,4. 1,4. Nah, ini 1,4 ya. Kemudian 2,6. Kemudian 3,6. Ini kita lanjutkan saja. 3,6, 4,4, nih, terus 5,0, terus 2,5,6/4. 2,5 tengah-tengah antara 2 dan 3. 6/4 itu 6 dengan 7, tengah-tengahnya adalah 6,5. Berarti ini 6,5 ya. 6/4 berarti tengah-tengah antara 6 dan 6,5 ini. Ini. Terus kita tarik dari 2,5. Nah, ini. Nah, sehingga grafiknya ini. Nah, itu ya grafiknya. Terus ini jawaban A, ini jawaban B. Sekarang yang C. Tentukan luas maksimum dan ukuran panjang dan lebarnya. Nah, luas maksimum berarti LX maksimum. Berarti sama aja dengan nilai maksimumnya, yaitu ordinat dari titik baliknya. Tadi titik baliknya adalah berapa ini? 2,5,61/4. Berarti luas maksimumnya adalah 61/4 meter persegi. Kemudian disuruh menentukan ukuran panjang dan lebarnya. Nah, panjang dan lebarnya untuk luas maksimum yaitu
6/4. Nah ini berarti kan pasangan koordinatnya kan 2,5, 6,1/4. Berarti ini nilai X-nya. Nah berarti panjangnya itu sama dengan nilai X-nya, yaitu berapa? 2,5 meter. Sedangkan lebarnya yang ada di soal tadi adalah 5 min X. Berarti 5 dikurangi 2,5 meter. 5 dikurangi 2,5 meter. Berapa? Ya 2,5 meter. Nah ternyata persegi panjang ini merupakan persegi panjang yang istimewa karena panjang dan lebarnya sama, berarti sebenarnya merupakan bangun persegi panjang yang khusus berupa persegi. Demikian pembelajaran kali ini, semoga jelas dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.